Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus dan grafiknya. Ini merupakan pertemuan yang ke-9. Oke, tidak berpanjang lebar untuk pengantarnya, mari kita masuk ke materinya ya. Untuk materi kita mulai dari tujuan pembelajaran ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi dan persamaan tentang garis lurus dan grafiknya ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk tujuannya, cukup singkat. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengantar ya. Kalau tadi saya kasih pengantar lebih panjang, maka pengantar di sini nanti bisa jadi akan sia-sia ya. Nah, karena itu mari kita bahas mengenai pengantarnya ya. Jadi, persamaan garis lurus adalah suatu bentuk persamaan matematika yang menggambarkan hubungan linear antara dua variabel dalam bidang koordinat kartesian. Ya, koordinat kartesian sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di mana grafik dari persamaan ini akan membentuk garis lurus ya. Garis lurus itu ya garis yang terus-menerus ya, tidak putus-putus, juga tidak ada sudut bengkoknya ya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah AX plus BX plus C sama dengan 0 ya. Cukup ringkas ya formulasi ini ya, formulasi persamaannya ya. Dimana A, B, dan C adalah konstanta ya. Jadi angka-angka yang jelas ya. Sedangkan X, Y-nya ini merupakan variabel ya. Dengan nilai A tidak boleh 0 ya, dan B-nya juga tidak boleh 0 secara bersamaan ya. Jadi kalau 0 salah satunya, maka dia juga tidak akan membentuk garis lurus ya. Karena bilangan 0 ya, kalau ini 0 ya, dikalikan dengan nilai Y berapapun, maka hasilnya juga akan 0 ya. Sedangkan yang A juga demikian ya, sehingga nanti hasilnya ini adalah C ya, selalu C kalau salah satunya adalah 0 ya. Karena harus dipastikan ya bahwa A dan B-nya ini bukan 0 ya. Untuk garis lurus, penting untuk dicatat bahwa A dan B tidak boleh keduanya bernilai 0 ya. Ditegaskan lagi di sini secara bersamaan keduanya tidak boleh 0. Karena jika A sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, maka persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 tidak lagi akan mewakili sebagai suatu garis lurus dalam koordinat kartesian atau dalam grafik ya. Kita lanjut ya. Nah, berikut ini menunjukkan garis lurus yang dibentuk oleh titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 pada bidang koordinat kartesius ya. Jadi titik ini alamatnya adalah X1, Y1 ya, dan titik ini adalah alamatnya X2, Y2. Nah, antara kedua titik ini jika kita tarik garis lurus ya, jika kita tarik garis lurus ya, maka di sini ada titik-titik yang lainnya ya. Yang menghubungkan dua titik yang ini ya, yang ditunjukkan oleh X1 Y1 sampai X2 Y2 ya. Nah, di sini nanti dalam satu garis lurus ini nanti sebenarnya kita bisa memiliki banyak nilai, yaitu nanti bisa X ini ya, X3 Y3, X4 Y4 dan seterusnya. Sepanjang itu berada di antara garis lurus ya, maka dia bisa dikatakan ya berada dalam persamaan garis lurus ini ya. Nah, lebih detailnya seperti apa mari kita pelajari di slide berikutnya ya. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik X1 Y1 ya dan X2 Y2 dapat dicari dengan rumus seperti berikut ya. Jadi kalau tadi adalah ilustrasinya ya, berikut ini adalah formulasinya ya. Persamaan untuk mendapatkan ini ya, persamaan garis lurus yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2 ya, yang ditunjukkan dalam grafik ini ya, yaitu dengan cara ya Y min Y1 ya dibagi dengan X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 ya. Kemudian nanti silahkan disederhanakan persamaannya sehingga nanti diperoleh persamaan garis lurus yang sesuai dan sederhana ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, yaitu mengenai gradien persamaan garis lurus ya. Garis lurus mempunyai nilai kemiringan atau slope atau gradien ya. Jadi nanti kalau saya menyebutkan slope, gradien ya, atau kemiringan itu nanti maksudnya sama ya.
Gradien garis atau merupakan ukuran kemiringan, nanti disimbolkan dengan M garis ya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi nanti gradien atau M dirumuskan dengan delta Y dibagi dengan delta X ya, dimana delta Y itu merupakan nilai yang didapatkan dari Y2 min Y1 ya, dan delta X merupakan nilai yang didapatkan dari X2 min X1 ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. M ini merupakan gradien atau slope yang menunjukkan kemiringan garis lurus ya. Sedangkan B ini adalah garis yang arahnya naik memiliki slope positif ya. Kemudian C merupakan garis yang arahnya turun ya, memiliki slope yang negatif ya. Jadi nanti kalau naik maka nilainya positif ya, sedangkan yang turun nanti nilainya negatif. Kemudian D ini merupakan berikutnya adalah garis horizontal memiliki slope 0 ya. Jadi nanti kalau slope-nya 0 berarti garisnya horizontal ya. Jadi sejajar dengan ini garis X ya. Jadi kalau slope-nya 0 ya. Selanjutnya masih mengenai gradien persamaan garis lurus. Perpindahan ke arah X disebut dengan delta X ya. Tadi sudah kita bahas di rumus yang ini ya, delta X ya. Sedangkan perpindahan ke arah Y disebut sebagai delta Y. Gradien atau kemiringan suatu garis memberitahu kita arah, yaitu menanjak atau menurun ya, dan kecuraman sebuah garis ya. Sebuah garis dengan kemiringan positif ya akan naik menanjak ya ke kanan ya, dari kiri ke kanan seperti ini ya. Sedangkan jika dengan kemiringan negatif akan menurun ke kanan, jadi nanti garisnya akan membentuk dari sini ke sini gini ya. Semakin besar nilai gradien, semakin cepat kenaikan atau penurunan pada garis tersebut ya. Jadi nanti kalau besar nilai gradiennya akan seperti ini, semakin kecil nanti akan semakin sejajar dengan garis X ya. Tapi semakin besar nanti dia akan semakin curam di sini ya. Begitu juga nanti dengan yang negatif ya. Jadi nanti kalau semakin besar dia akan membentuk seperti ini ya. Tapi kalau semakin kecil ya dia akan semakin sejajar dengan garis X seperti ini. Oke, mungkin kalau kita gambarkan ya, kalau yang sejajar ya dengan jadi nanti kalau nilainya semakin besar nanti dia akan kita gambarkan yang positif dulu ya. Nah, dia kalau nilainya ini ya, misalnya ini sumbu X dan ini sumbu Y ya, ini Y dan ini X ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sebuah garis dengan kemiringan positif akan naik menanjak ke kanan. Dia akan menanjak ke kanan ya. Sedangkan jika dengan kemiringan negatif dia akan turun ke kiri. Jadi nanti kalau kemiringannya positif dia akan ke sini, menanjak ke kanan ya. Sedangkan kalau negatif dia akan turun ke kiri, ke kanan juga ya, dari sini ke sini. Karena nilainya kan nanti yang terkecil X-nya di sini, yang terbesar nilai X-nya di sini ya. Dan nilai Y ya, Y-nya artinya menurun di sini ya. Kemudian ya, semakin besar nilai gradien ya, maka semakin cepat kenaikannya dan penurunan titik pada garis tersebut ya. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan garis X dan Y lagi ya di sini ya. Semakin besar nilai gradiennya. Jadi nanti kalau yang yang besar ya, dia nanjaknya semakin besar seperti ini ya. Begitu juga nanti kalau yang negatif dia juga semakin besar ke sini. Sedangkan kalau yang nilainya semakin kecil ya, dia akan semakin sejajar ke sini ya. Tidak terlalu menanjak seperti ini ya. Nah, ini yang nilai negatif. Yang nilai positif juga begitu ya. Dia semakin kecil ya, dia akan semakin sejajar dengan nilai X ya. Jadi kalau besar dia tanjakannya curam ya, sedangkan kalau nilainya kecil dia semakin landai, semakin agak rata dengan nilai X ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita sampai di sini ya, yaitu bentuknya kurang lebih nanti seperti ini ya. Untuk membuat persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X1 Y1 adalah Y min Y1 ya sama dengan M dikalikan X min X1 ya, sehingga didapatkan Y sama dengan MX plus
Y1 min X1 ya, sehingga bentuk garisnya nanti seperti ini ya. Nah, ini delta Y-nya nanti di sini ya, dan delta X-nya nanti senilai ini, yaitu antara ini ya, X1 ini ya, X2 dan X1 ya, dan delta Y-nya adalah antara Y2 dan Y1 ya. Demikian juga nanti dengan titik-titik yang lainnya ya. Nah, ini sudut Q dan ini sudut Q aksennya ya, nanti di sini ya. Nah, sama nanti untuk delta Y aksennya dan delta X aksennya nanti ada di sini ya. Oke, dimulai dari situ kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jika diketahui dua garis dengan gradian M1 dan M2 ya, maka dua garis tersebut sejajar ya jika M1-nya sama dengan M2. Jadi nanti kalau M1 dan M2-nya ya, atau nilai slope-nya itu nanti sama ya, berapapun nilai dari X1 dan X2 dan Y1 dan Y2-nya ya, maka keduanya akan sejajar kalau M1 sama dengan M2. Kemudian keduanya akan tegak lurus jika M1 dikalikan dengan M2 itu nanti sama dengan M1 ya. Berapapun nilai dari X1 Y1 dan X2 Y2-nya. Itu nanti kalau hasil perkalian antara M1 dikalikan dengan M2-nya adalah -1, maka keduanya akan tegak lurus ya, kebalikan dari yang sejajar ini ya. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya mengenai contoh ya. Tentukan persamaan garis U yang melalui titik 1, 2, dan 8, 9 ya. Langkah pertama yaitu mencari gradian terlebih dahulu, yaitu delta Y dibagi dengan delta X ya, yaitu Y2 min Y1 ya. Di sini 9 min 1 ya, dan X2 min X1 yaitu 8 min 2 ya. Nah, ini teman-teman kalau cermat ini agak keliru ya. Semestinya di sini 8 min 1 dibagi ya. Ini semestinya 9 min 2 dibagi dengan 8 min 1. 9 min 2 itu semestinya 7 ya. Kemudian 8 min 1-nya semestinya 9 ya. Jadi ini 8 min 1 ini 7 ya. 7 harusnya ini ketemunya 1 ya. Tapi di sini ketemu 1/3 ya. Oke, tapi kali ini kita menggunakan contoh ini dulu. Kita anggap hasil M-nya ini ya adalah 4/3 ya. Kemudian ya kita masukkan persamaannya ya. Nah, ini asumsinya M-nya didapatkan 4/3 ya. Sehingga nanti persamaan kan tadi rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Sehingga nanti di sini Y min 2 ya, Y1-nya 2 ya, sama dengan 4/3 ya, X dikalikan X min 4/3 dikalikan X min 1 ya. Nah, sehingga nanti kalau dikalikan ya, ini adalah 4X ya, 4/3X ya, di sini dikurangi 4/3 ya. Sehingga nanti kalau semuanya dikalikan dengan 3 ya, maka di sini didapatkan 3Y min 6 sama dengan 4X min 4 ya. Sehingga nanti didapatkan persamaan 3Y min 4X sama dengan 2. Dengan asumsi tadi perhitungannya kan seperti ini ya, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. X2-nya semestinya di sini adalah 8 min 1 ya. Tapi ini 8 min 1 7, ini 7 harusnya 1 ya. Oke, kita anggap ini 4/3 lah ya. Ini kita balik nilai. Ini berarti 2,1 dan ini 8,9 lah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Sehingga nanti ini 9 min 1, 8 min 2 ya. Oke, kita sudah menyelesaikan persamaannya. Berikutnya kita membahas mengenai garis paralel ya. Garis paralel ini adalah garis-garis yang paralel tidak akan pernah bertemu karena mereka berjalan dalam arah yang sama ya. Jadi nanti ini seperti rumus yang ada di sini ya. Nah, ini ya, sejajar atau paralel ya. M1-nya sama dengan M2 ya. Untuk dua garis agar tetap paralel, sudut kemiringan mereka terhadap sumbu X harus sama. Dalam matematika, sudut kemiringan ini diwakili oleh nilai gradian atau slope ya, dengan M tadi ya. Jadi jika dua garis tidak vertikal dan mereka paralel, nilai gradian mereka sama ya. Tadi sudah ditunjukkan dalam rumus ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti berikut.
garis K melalui 5,-1 dan paralel dengan garis 2X plus 5Y min 15 sama dengan 0. Tentukan persamaan dari garis K ini ya. Pertama yang kita lakukan adalah mencari gradien pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana gradiennya diperoleh dengan cara min A per B. A itu adalah konstanta pada nilai X ya, dan B nya adalah konstanta pada nilai Y ya, yaitu di sini didapatkan ya min 2/5 nih, 2/5 ya. Kemudian berikutnya dibentuk persamaan garis yaitu garis K ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, pada persamaan garis K ya, kalau kita lihat ya di sini ya, K ini kan melalui 5,-1 ya. Karena di sini ya dia paralel dengan 2X plus 5Y min 15 sama dengan 0 ya, maka nilai M nya nanti sama, yaitu min 2/5. Sehingga nanti di sini dimasukkan nilainya adalah min 2/5, nilai M nya min 2/5 ya. Kemudian kita buat persamaannya, yaitu Y min Y1 ya sama dengan M dikalikan X min X1 ya. Kemudian nilai min 2/5 nya dimasukkan ke sini, nilai Y1 nya ya tadi min 1 ini ya, min 1 nanti kan jadi positif ya, menjadi Y plus 1 ya. Kemudian nilai X1 nya tadi kan di sini 5 ya, nilai X1 nya 5, di sini dimasukkan nilai 5 ya, sehingga nanti didapatkan persamaan kurang lebih seperti ini ya. Di sini menjadi min 2/5X plus 2, karena ini kalau dikalikan kan ini ya min 10/5 sama dengan ya nanti 2 lagi ya, sehingga nanti didapatkan persamaan 5Y plus 5 sama dengan min 2X plus 10 sama dengan 2X plus 5Y min 5 sama dengan 0 ya. Di sini persamaannya menjadi seperti itu. Kemudian berikutnya garis saling tegak lurus ya. Garis yang saling tegak lurus memiliki sudut 90 derajat, sehingga mereka mempunyai hubungan gradien berkebalikan dan berlawanan tanda, yaitu M2 sama dengan min 1 per M1 ya, atau M1 kalikan M2 sama dengan min 1, seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Gradien kemiringan dari garis-garis ini memiliki hubungan yang khusus, yaitu gradien satu garis adalah berkebalikan negatif dari gradien garis lainnya ya. Yaitu kalau nanti kita cari M1 nya ya sama min 1 per M2 dibolak-balik sama nanti. Secara matematis, jika gradien garis pertama adalah M1 dan gradien garis kedua adalah M2, maka M1 dikalikan M2 pasti min 1 ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Garis G melalui 2,1 dan tegak lurus dengan garis 3X min 4Y min 18 sama dengan 0. Nah, kemudian tentukan persamaan dari garis G ya. Pertama yang dilakukan adalah mencari gradien garis AX plus BY plus C sama dengan 0 ya, dimana gradiennya ini adalah M sama dengan min A per B ya. Jadi nanti di sini A ini adalah min 3 ya, per B nya di sini adalah min 4, sehingga nanti didapatkan ya M nya adalah min 3 per min 4 ya. Nah, kemudian berikutnya ya kita bentuk persamaan garis ya, yaitu persamaan garis G ya, yaitu Y min Y1 sama dengan M ya dikalikan X min X1 ya, karena tadi min 3 per min 4 itu sama dengan 3 per 4 ya. Di sini Y min 1 ya, jadi tadi ya ini Y nya 1 ya. Kemudian 3 per 4 dikalikan X min 2, di sini nilai X nya 2 ya. Nah, berikutnya ya Y min 1 sama dengan 3 per 4X ya, ditambahkan dengan di sini kalikan tambah min 2 ya. Nah, ini harusnya tambah ya. Harusnya tambah ya, 3 per 4X min di sini harusnya min 3 per 2 ya. Kemudian ya kalau semuanya dikalikan 4 ya, maka di sini adalah 4Y min 4 ya. Kemudian 3X ya, kemudian ya di sini semestinya min ya, min 6 ya. Di sini ada kekeliruan ya, tapi saya konfirmasi dalam penjelasan verbalnya, sehingga nanti didapatkan
nilainya ya. Di sini kalau di sini semestinya min ya, di sini berarti plus 4 ya. Di sini plus 4 jadi 10 ya. Ini karena asumsinya tadi 3/4 di sini semestinya di min ya. Min ya. 3/4 kali min 2. Semestinya di sini min 3/2 ya. Min 3/2 dikalikan 4 ya, harusnya di sini min 6 ya. Min 6 kemudian ditambah 4 ya, harusnya di sini min 2 ya. Oke, tapi kali ini kita ikuti aja dulu di sini ya, kurang lebih nanti persamaannya di sini adalah 3x min 4 plus min 4y ya plus 10 sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini berikutnya adalah aplikasi persamaan garis lurus. Sinar X datang pada suatu bidang datar tak tembus. Sinar datang mengikuti persamaan X plus Y sama dengan 1 dari kuadran kedua dan terpantul oleh sumbu Y seperti pada gambar di bawah ini ya. Ingat ya, kuadran 2 dia ada di sini ya, dari sini ke sini ya, kemudian dia terpantul ya ke sini ya. Sudut pantul sama besar dengan sudut datang. Ini teori fisika ya. Teman-teman yang kurang paham ya, anggap aja nanti sudut yang ada di sini nanti pasti ada sama dengan yang ada di sini ya. Nah, ini garis lurusnya di sini ya. Nah, kemudian buatlah persamaan untuk sinar pantulnya ya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Nah, jawabannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Sinar X yang memantul pada soal di atas memenuhi sifat garis lurus ya, karena akan membentuk sudut 90 derajat ya antara ini dengan yang ini ya. Terlebih dahulu dihitung gradien sinar datang ya. Sinar datangnya adalah min 1/1 ya. Maka didapatkan nilai min 1 ya. Sinar datang nanti dia dari di sini ya. Ini ya 1,0 ya. Di sini ya. X plus Y sama dengan 1 ya. Jadi di sini 1 min 0 kan 1 ya. Kemudian 0 min 1 dia min 1 ya. Sorry, dari ini kan ini ya. Y2 min Y1 ya. Sehingga nanti di sini Y2 ya. 1 min X2 min X1 ya. 0. Nah, ini dia persamaannya ya. Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, di sini Y2-nya itu kan nanti dia berada di 0 ya. Dari sini ke 0 ya. Nah, ke 0 berarti 0 min 1 jadi dia min 1 ya. Kemudian nilai X-nya dari 0 ke 1 ya. 1 min 0 ya. Sehingga nanti didapatkan X2 min X1 sama dengan 1 ya. Sehingga nanti didapatkan di sini min 1/1 sehingga nanti didapatkan nilai M-nya adalah min 1 ya. Maka gradien garis sinar datang adalah kebalikannya, yaitu min 1/M1 ya. Sehingga nanti kalau ini min 1, maka M2 nya adalah 1 ini ya. Nah, sehingga persamaan garis pantulnya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Sehingga nanti Y1 nya di sini 0 ya. Kemudian 1 kali X min 1 ya. Nilai M nya 1 tadi ya. Sehingga di sini ya Y sama dengan X min 1 ya. Kemudian persamaan yang didapatkan adalah X min Y sama dengan 1 atau X min Y min 1 ya sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya menghitung daya isolasi bahan ya. Contoh aplikasi persamaan garis lurus ya. Seorang engineer diminta mengukur kekuatan isolasi bahan untuk menahan suhu panas dalam ruangan agar tidak terbuang saat musim dingin. Nah, ini contohnya untuk daerah-daerah yang musim dingin membutuhkan pemanas. Bahan isolasi terdiri dari papan gipsum, fiberglass, sheeting, udara dalam udara dalam ruangan adalah 70 derajat Fahrenheit ya. Dan udara di luar adalah 0 derajat Fahrenheit. Sebutkan kekuatan bahan dalam mengisolasi suhu ya. Nah, nanti kita cari ya di sini ya masing-masing kan di sini ada daya isolasi bahan ya. Jadi nanti dari di sini gipsum ya, kemudian fiberglass ya, kemudian berikutnya sheeting ya, dan ada nanti sliding ya. Nah, di sini
air offset ya. Jadi nanti udara di luar 0 derajat Celcius ya. Sumbu Y-nya di sini mewakili suhu dalam Fahrenheit ya. Dan di sini X-nya itu mewakili jarak ya, yang bisa dilewati oleh tembok ya. Tembok gipsum nanti sekian ya, kemudian gipsum di sini ya, kemudian fiberglass di sini ya, dan yang lainnya kurang lebih tadi sudah yang sudah saya tunjukkan ya. Nah, berikutnya kekuatan isolasi dapat dilihat ya dari gradien tiap bahan ya, yaitu dengan cara menghitung delta Y dibagikan dengan delta X ya. Maka tiap bahan kurang lebih nanti didapatkan nilai-nilai seperti ini ya. Dari nilai-nilai tadi ya, teman-teman nanti bisa perhatikan ini ya, perpindahannya ini ya. Nah, nanti perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Gipsum didapatkan nilai gradien ya 5 derajat Fahrenheit per inch ya. Kemudian fiberglass 16,1 derajat Fahrenheit per inch ya. Sedangkan sheeting ya dapatkan nilai 8,57 derajat Fahrenheit per inch ya. Maka dari ketiga bahan isolasi panas tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa fiberglass merupakan isolator panas yang terbaik di dalam perbandingan ini ya, karena memiliki slope antara suhu dan jarak yang tertinggi, sehingga dapat menjaga panas tidak keluar ruangan pada musim dingin yang terbaik ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah hampir terakhir ya. Nah, ini ada latihan-latihan, teman-teman nanti bisa dikerjakan ya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian. Ingat, tidak dikumpulkan ini ya, sebagai latihan saja ya. Nah, kita masuk kesimpulannya saja ya. Yang pertama, persamaan garis lurus menggambarkan hubungan linear antara dua variabel dalam bidang koordinat kartesian. Dengan bentuk umum adalah AX ya plus BY plus C sama dengan 0. Tadi ini rumus dasarnya ya. Kemudian yang kedua, gradien garis menentukan kemiringan arah garis ya, baik positif untuk garis menanjak ya, dan negatif untuk garis yang menurun. Garis-garis paralel memiliki gradien yang sama, sedangkan garis-garis yang tegak lurus memiliki gradien yang berkebalikan dan berlawanan tanda. Persamaan garis lurus digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan teknik ya, termasuk nanti dalam fisika terapan, tadi sudah dicontohkan juga. Baik, demikian untuk materi perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.